Bincang bersama dengan Pak Alfred Nainggolan selaku Head of Research Praus Capital. Pak Alfred, salah satu yang menjadi bintang lapangan di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan di Jumat adalah ISAT. Kemudian IHSG rebound, kemarin ISAT juga kembali mengalami kenaikan. Ada kaitannya dengan dividen interim yang rencananya akan pembagiannya itu akan berlangsung pada atau kumnya ini ya 6 Desember 4,99 triliun. Bagaimana rekomendasi untuk ISAT? Ya, tentu pertimbangan dividen ini jadi sentimen cukup kuat. Kenapa? Karena faktor tadi harga besaran dividen yang cukup besar ya 900. Ini juga kalau kita lihat ini hasil dari penjualan menara, artinya ini other income atau bukan kategori recurring income. Ini juga perlu dicermati bahwa ini dividen yang sifatnya short sesaat ya untuk besarannya. Jadi itu yang membuat kenapa tadi kenaikannya juga cukup signifikan. Sebelum pengumuman dividen harga saham ISA di level 7.000. Jadi kalau kita lihat di harga sekarang 8.000 ini sudah memang merefleksikan besaran dividen tadi karena kenaikannya sudah hampir 1.000 pasca pengumuman. Jadi ini juga yang perlu diantisipasi bagi pemegang saham karena tadi bahwa tentu bagi para investor yang sudah masuk lebih dulu di harga misalnya 7.200, 7.300 tentu pertimbangan mereka karena pertimbangan besaran dividen. Jadi ini juga nanti yang perlu menjadi concern bagi investor yang belum memiliki saham ISAT dan ketika tertarik karena mengejar dividen karena tadi koreksinya juga akan cukup dalam pasca ex-date-nya. Jadi ini yang nanti perlu menjadi hitung-hitungan bagi investor. Oke. Ketika sudah ex-date itu tampaknya 16 Desember, kemungkinan akan sudah mulai terjadi koreksi ya. Oke, kumnya 6 Desember, X-nya 7 Desember, kami koreksi, pembayarannya adalah 6 Desember. Pak Alfred, kalau ngomongin soal dividen dari 8 emiten yang membagikan dividen interim ada Unilever, TSPC, Bram, Turi, Toto, Cleo, IPCM. Yang terbesar memang adalah Indosat. Apakah ini menggambarkan juga peluang dari segi fundamentalnya sehingga dia mampu membagikan dividen interim yang cukup signifikan? Ya, yang pertama tadi memang tidak lepas dari realisasi penjualan menara ya. Jadi penjualan menara mereka kalau kita lihat di tahun ini sekitar 6 triliunan. Jadi yang mereka bagikan dividen di dividen interim sekitar 5 triliunan. Jadi memang benar-benar bahwa sumber dividen interim Indosat ini berasal dari penjualan menara tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat memang untuk emiten-emiten lain juga kita lihat porsi dividennya juga tidak seperti dividen yieldnya tidak sebesar Indosat ya karena faktor tadi bahwa memang kayak misalnya Unilever memang pure berasal dari pendapatan core bisnis mereka. Jadi untuk kondisi dividen interim kemungkinan kita perkirakan masih akan cukup ramai ya karena kalau kita lihat sampai di kuartal ketiga performa emiten-emiten kita masih cukup bagus dari sisi besaran arus kas yang mereka dapatkan juga masih cukup besar. Jadi ini menjadi sebuah sentimen yang cukup bagus bagi pasar terkait dengan tadi dividen. Berapa target untuk Indosat, Pak Alfred? Sekarang ya, di 8.075. Ya, untuk Indosat jika kita lihat harga saat ini juga relatif sudah cukup tinggi ya. Jadi mungkin perlu hati-hati untuk memanfaatkan momen dividen justru kita perkirakan pasca ex-date kemungkinan harganya akan kembali bermain di level 7.200 sampai 7.300 karena dari sisi pendapatan kalau kita keluarkan tadi untuk penjualan menaranya sebenarnya memang ada performa yang cukup bagus tapi masih belum cukup signifikan ya sehingga dari sisi upside target sahamnya juga menurut kita seharusnya nggak terlalu cukup agresif kenaikannya. Waspada, karena level tertinggi sepanjang masa dari ISAT adalah 8.100, sekarang 8.075 pemirsa. Keputusan investasi kembali ke Anda. Kami update pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Data selengkapnya dapat Anda saksikan di layar televisi Anda. Indeks harga saham gabungan naik sekitar 0,15% di 6.618. Jakarta Islamic Index naik sekitar 0,29% di 571, LQ45 0,08% di 951, tepatnya pada pukul 9 kurang lebih lewat 2 menit tadi pemirsa ya. Kemudian dari gainers ada Buka menguat 1,75% di 580. Bank Mandiri naik 1,05%, 7.250. BBNI 0,72%, 7.000. Antam 0,86%, 2.350. Losersnya pemirsa,
BBRI turun 0,24%, 4.160. BBCA turun 0,34%, 7.375. Astra turun 0,42%, 5.950. Unilever 0,65%, 4.600. Pak Alfred, saya tertarik dengan beberapa emiten update begitu ya mengenai Akra yang mau stock split, kemudian juga ada rencana lain dari emiten-emiten lain yang menarik tidak sih Pak, stock split dari Akra nantinya di 2022 ini? Ya, secara aksi korporasi kan memang stock split itu sendiri memang bisa dibilang sentimen atau katalis positif ya. Itu dari sisi aksi korporasi untuk kategori aksi korporasinya. Yang kedua tadi memang perlu diperhatikan bahwa mungkin perlu dilihat bahwa untuk beberapa emiten yang sudah punya investor retail base yang cukup besar, sebenarnya kepentingan stock split juga nggak menjadi urgensi ya. Karena tadi bahwa ketika investor retailnya sudah cukup banyak, dia melakukan stock split, tentu dampaknya juga menurut kita tidak akan terlalu cukup besar. Jadi juga ini mungkin bisa menjadi semacam insight bagi para investor ketika menyikapi tadi aksi korporasi berupa stock split yang dilakukan oleh emiten, seberapa besar dampaknya terhadap potensi kenaikan harga sahamnya. Jadi bisa dilihat. Jadi kalau misalnya Akra, ya kita lihat memang mereka kan investor terbanyaknya adalah institusi. Jadi ketika stock split menjadi sesuatu yang menurut kita juga cukup tepat. Boleh dicermati Akra atau di hold saja Pak Alfred? Ya, kalau dari Akra kita lihat memang emitennya bagus ya, performanya juga cukup bagus. Kita melihat bahwa dividen mereka juga relatif cukup konsisten. Tinggal bicara masalah tadi bahwa ini emiten dengan investor institusi yang cukup besar. Jadi seharusnya ketika dilakukan stock split ini sebenarnya menjadi sentimen yang cukup bagus sebenarnya bagi harga sahamnya, dan secara fundamental tadi kita katakan dari sisi valuasi juga masih atraktif sekali untuk Akra ya. Oke, jadi buy ya? Ya. Baik, oke. Sayang sekali waktu kita terbatas Pak Alfred. Anda tadi sudah katakan masih ada peluang indeks kita ke 6.800, sekarang masih di 6630, masih ada kesempatan pemirsa khususnya di saham seperti Astra, Pegas, BBRI dan juga INKP. Rekomendasi dari Praus Capital, tapi keputusan investasi kembali ke Anda ya. Pak Alfred, terima kasih banyak rekomendasinya, analisisnya pagi hari ini. Sehat, sukses selalu untuk Anda. Selamat pagi. Sama-sama, Bisa.